Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chandrica. Saya adalah perwakilan dari kelompok 3, yaitu kelompok Salasika dengan ide bisnis Rumah Nara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait competitive position, merupakan salah satu rangkaian dari tugas di seri kedua. Nah, di sini saya akan memaparkan dengan beberapa slide PowerPoint. Mungkin kita langsung saja menuju ke slide PowerPoint di samping. Nah, berbicara tentang competitive position, nah di sini kita akan banyak membahas terkait bagaimana sih kompetitor kita. Nah, di sini saya dan juga tim sudah mengelompokkan dua kompetitor potensial kami, di mana di sini yang pertama adalah Halodoc. Nah, Halodoc, kenapa sih kita menggunakan Halodoc ini sebagai kompetitor? Kenapa? Karena Halodoc sendiri merupakan platform yang sudah berbentuk mobile app yang memberikan layanan-layanan kesehatan. Tapi di sini layanan kesehatannya itu berbentuk general, kesehatan mental, kesehatan hewan, segala macamnya ada di satu platform ini. Seperti itu. Nah, kira-kira kelebihan Halodoc ini apa aja? Nah, Halodoc itu udah memiliki konsultasi by chat. Jadi, konsultasinya itu by chat dan di sini sudah menyediakan profesional. Nah, profesional seperti apa yang disediakan? Mereka menyediakan profesional yaitu psikolog klinis yang memang sudah merupakan psikolog yang sudah tersertifikasi sebagai psikolog yang emang sudah ada sertifikasinya ya, sudah terjamin gitu. Nah, yang terakhir itu adalah kepraktisannya juga sudah terjamin karena dikemas dalam bentuk mobile app seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kita juga mencari salah satu platform kesehatan mental dan juga self awareness yang relate nih sama yang namanya mahasiswa gitu. Nah, di sini kami menemukan namanya Rumah Sandiakala. Nah, Rumah Sandiakala ini merupakan platform kesehatan mental yang memberikan solusi kesehatan mental dan juga self awareness kepada generasi muda melalui webinar kesehatan mental dan juga konten-konten Instagram yang relevan dengan generasi muda. Nah, dibandingkan dengan Halodoc tadi, nah di sini ada beberapa competitive advantage atau value yang diberikan oleh Rumah Sandiakala. Nah, yang pertama, layanan mereka itu berbentuk webinar, jadi satu speaker untuk banyak audiens. Dan yang kedua, mereka memiliki konten-konten yang relate dengan yang namanya self love atau self awareness. Nah, di situ konten-konten self love dan juga self awareness ini dikemas dalam bentuk Instagram konten. Jadi pengemasan atau layanan yang diberikan itu sebagian besar ya operasionalnya ada di Instagram. Nah, konten-konten ini dibuat dengan serelevan mungkin dengan behavior dari generasi muda itu sendiri. Nah, baik menggunakan kata-kata quotes atau kata-kata mutiara. Nah, seperti itu adalah salah satu cara mereka untuk menggait atau approach si customer-nya. Seperti itu. Baik, tadi kita udah membahas terkait dua kompetitor potensial dan juga kita breakdown ya apa sih competitive advantage atau value-value yang mereka berikan. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke peta positioning atau positioning map, nah di sini ada dua kebutuhan terpenting dari customer kita. Nah, di sini kita merumuskan dua hal terpenting, yaitu yang pertama two-way communication. Mereka sangat membutuhkan fitur-fitur yang interaktif. Dan yang kedua, yang namanya generasi muda sangat ingin suatu hal yang easy to use, yang pokoknya cepet, yang praktis gitu. Nah, jadi di sini dua kebutuhan terpenting itu adalah interaktifnya atau two-way communication dan juga praktis atau easy to use. Nah, ini yang akan kita breakdown dan kita bandingkan dengan kompetitor-kompetitor potensial sebelumnya. Nah, tadi kita udah menjelaskan ya terkait dua kompetitor potensial, kita breakdown value-value-nya apa saja, dan kita juga udah mencari dua kebutuhan terpenting dari si calon customer atau customer yang kita targetkan. Nah, sekarang kita akan move ke yang namanya peta positioning. Nah, tentunya Rumah Nara ini ada di pojok kanan atas. Nah, tentunya ini sudah sangat berdasar berdasarkan analisis kami juga. Nah, untuk si Halodoc sendiri kepraktisannya sudah cukup baik karena dengan menggunakan yang namanya mobile app. Nah, untuk two-way communication ini juga sudah cukup baik karena mereka menyediakan yang namanya konsultasi walaupun sistemnya masih by chat. Nah, untuk Rumah Sandiakala sendiri kepraktisannya masih kurang ya dibandingkan Halodoc. Kenapa? Karena masih dalam bentuk platform Instagram saja tanpa adanya official mobile app dari Rumah Sandiakala. Nah, two-way communication-nya juga masih kurang karena di sini Rumah Sandiakala itu menyediakan layanan dalam bentuk webinar. Jadi sistemnya adalah sharing session dengan satu orang
satu orang expertise yang merupakan sarjana psikolog ataupun profesional lainnya itu memberikan sharing kepada banyak orang. Jadi untuk two-way communication-nya itu masih kurang karena satu untuk semua ya, satu orang profesional untuk banyak audiens seperti itu. Nah, Rumah Nara sendiri bagaimana? Nah, untuk kepraktisannya sudah sangat terjamin karena di sini kita menggunakan sistem yang namanya mobile app. Nah, mobile app-nya juga user interface-nya sudah kita desain dengan seefektif mungkin dan easy to use untuk si customer-nya juga. Dan untuk two-way communication-nya kita juga menyediakan yang namanya konsultasi. Nah, walaupun tadi Halodoc itu menggunakan by chat, nah kita di sini one step di atas mereka, yaitu kita memberikan opsi bagi para customer-nya, yaitu tidak hanya sistem by chat aja, tapi bisa video call ataupun call aja seperti itu. Jadi mereka bisa memilih apakah aku akan mengetik, misalkan mager ngetik bisa sistem by chat, atau ingin memperlihatkan muka itu bisa menggunakan sistem video call. Jadi Rumah Nara sendiri untuk praktis dan juga two-way communication-nya udah cukup baik dan ada di kuadran pojok kanan atas. Baik, tadi kita udah melihat yang namanya positioning map. Nah, tadi tentunya tidak akan jelas jika kita tidak membreakdownnya satu persatu. Apa sih alasan kita menaruh Rumah Nara itu di pojok kanan atas gitu. Jadi di sini kita udah membuat breakdown dan kita juga udah bandingkan dengan dua kompetitor potensial kami. Jadi di sini kita ada 4 poin penting yang kita bedakan. Yang pertama itu adalah penyampaian informasi yang interaktif melalui komunikasi dua arah. Halodoc sendiri ada karena merupakan menggunakan sistem by chat. Nah, Rumah Sindakala masih belum karena masih menggunakan sistem webinar, dan Rumah Nara sendiri tentunya sudah karena menggunakan sistem konsultasi by chat maupun call atau video call. Nah, untuk yang kedua itu adalah praktis menggunakan mobile app dengan user interface yang praktis. Halodoc sendiri sudah karena sistemnya mobile app. Nah, Rumah Nara sudah, dan Rumah Sandiakala itu masih belum karena masih hanya beroperasi di platform Instagram saja seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah menghadirkan para profesional. Nah, ini ketiga-tiganya ada ya, karena ini merupakan hal yang sangat penting ya untuk menghadirkan expertise seperti itu. Jadi ketiga-tiganya sudah memiliki expertise, tapi bidangnya beda-beda ya. Kalau untuk Halodoc sendiri menggunakan psikolog klinis, Rumah Sindakala sendiri itu lebih general ya, terkadang orang-orang sukses ataupun orang-orang yang memiliki interest terhadap self development. Nah, kalau untuk Rumah Nara sendiri kita mengkhususkan untuk lulusan S1 S2 psikolog. Nah, untuk yang terakhir, poin yang terakhir, ini adalah pendekatan kepada customer melalui konten-konten yang relate dengan generasi muda. Nah, Halodoc sendiri masih belum karena Halodoc ini pasarnya itu cukup luas ya, mulai dari generasi muda, mulai dari orang tua. Jadi untuk konten-kontennya masih kurang relevan untuk target yang namanya generasi muda. Nah, untuk Sandiakala sendiri kontennya udah sangat baik ya, sangat cukup relevan karena sangat mampu menggait yang namanya generasi muda dengan konten-kontennya yang minimalis tapi sangat-sangat berarti bagi mereka seperti itu. Dan yang untuk Rumah Nara sendiri kita akan menggunakan approach yang sama juga, pendekatan yang sama. Jadi kita akan membuat sebuah konten yang emang benar-benar sesuai dengan behavior atau kesukaan dari generasi muda. Jadi kita akan mulai untuk dari sebuah konten dulu nih untuk membangun awareness dari si generasi muda terhadap Rumah Nara sebelum mereka mencoba yang namanya layanan konsultasi seperti itu. Baik, sekian dari presentasi saya terkait competitive position di Rumah Nara sendiri bersama breakdown tentang kompetitor-kompetitor potensial. Mungkin sekian dari presentasi kami kali ini. Saya Chandrica selaku perwakilan dari kelompok 3 Rintisan Bisnis Digital. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Namun jika teman-teman atau Bapak Ibu dosen ingin memberikan feedback maupun komentar, sangat dipersilahkan melalui kolom chat maupun reply di postingan ini seperti itu. Nah, akhir kata saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa untuk seri selanjutnya.